Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Bos Budi Erlangga, NIM 19026 12074, akan melaksanakan presentasi dengan topik yaitu General Anesthesia. Jadi dari pengertian terlebih dahulu, di mana anestesia itu sendiri merupakan suatu keadaan kehilangan respon terhadap stimulus tertentu yang bersifat reversibel. Atau dengan kata lain, kehilangan respon terhadap stimulus itu hanya bersifat sementara dan dapat kembali lagi seperti keadaan sebelumnya. Lalu sedangkan general anestesi itu sendiri merupakan suatu keadaan anestesia yang berhubungan dengan kehilangan kesadaran dari pasien. Jadi apa sih atau bagaimana kita bisa sebut suatu anestesi itu sebagai anestesi yang seimbang? Jadi yang pertama itu adanya kehilangan kesadaran dari pasien, kemudian yang kedua adalah relaksasi otot, lalu yang ketiga adalah analgesia atau tidak merasa nyeri, dan juga hilangnya respon refleks, yang mana tentu saja kesemua hal ini bersifat sementara atau reversibel. Selanjutnya adalah medikasi pre-anestesi, di mana medikasi pre-anestesi ini merupakan pemberian obat-obatan sehingga nantinya prosedur tindakan yang kita lakukan menjadi lebih aman dan juga tentu saja lebih nyaman bagi pasien. Di mana di sini ada beberapa hal atau beberapa obat yang bisa diberikan. Yang pertama itu untuk mengurangi rasa cemas, biasanya kita menggunakan obat golongan benzodiazepin. Tentu saja apabila suatu tindakan akan dilakukan, tentu saja kemungkinan besar akan membuat pasien tersebut merasa cemas ataupun tidak tenang, mungkin karena takut dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemberian obat ini tentu saja akan sangat membantu bagi kenyamanan pasien. Kemudian adalah mencegah reaksi alergi. Biasanya kita berikan obat golongan antihistamin, karena seperti kita tahu bahwa selama prosedur tindakan akan banyak sekali ada obat yang akan kita berikan kepada pasien, dan selalu ada kemungkinan bahwa ternyata pasien itu memiliki alergi terhadap obat tersebut, sehingga kita berikan antihistamin. Lalu untuk mencegah mual dan muntah, kita berikan obat golongan antiemetik, di mana sama bahwa pada dasarnya obat-obatan yang kita berikan tentu saja beberapa memiliki efek samping seperti mual dan muntah, sehingga untuk mencegah atau mengurangi efek tersebut kita berikan obat antiemetik. Untuk mengatasi nyeri opioid, tentu saja demi kenyamanan pasien, dan juga terakhir adalah untuk mencegah peningkatan asam lambung, kita berikan proton pump inhibitor, supaya mungkin ini nanti untuk mengurangi mual muntah pasien juga, dengan asam lambungnya dikurangi. Kemudian tahapan anestesi, di sini ada 4 tahap. Tahap pertama adalah analgesi. Lalu tahap kedua adalah keadaan siaga, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu combat behavior. Jadi seperti kita tuh sedang berada dalam suatu keadaan yang membahayakan, siap siaga seperti itu. Kemudian tahap 3 adalah surgical anesthesia, di mana pada tahap 3 ini biasanya refleks kornea itu menghilang, pupil melebar, otot menjadi relaksasi, dan juga hanya pernafasan abdominal saja. Sedangkan tahap 4 nih yang paling dalam, itu terjadi paralisis medular, biasanya kontrol dari vasomotor dan juga pernafasan itu akan menghilang. Kemudian ini adalah klasifikasi. Ada 2 pilihan anestesi, yang pertama inhalasi dan yang kedua adalah intravena. Kalau misalnya inhalasi itu biasanya itu digunakan untuk maintenance atau menjaga suatu kondisi, menjaga posisi agar tetap seperti itu, maintenance. Sedangkan intravena itu biasanya untuk induksi atau untuk memulai, dan juga kalau misalnya tindakan prosedur yang kita lakukan itu sebentar. Kemudian anestesi inhalasi itu yang pertama itu memiliki keuntungan untuk kita dapat menentukan tingkat kedalaman anestesi itu seberapa. Kemudian memiliki tingkat metabolisme yang rendah, dan juga ekskresinya itu biasanya melalui inhalasi, melalui pernafasan. Baik, kita mulai dari anestesi inhalasi, di mana pertama tuh ada yang masuk ke dalam kelompok gas non halogenasi.
Itu di dalamnya tuh ada nitrous oxide. Lalu yang kedua adalah obat yang berada dalam kelompok hidrokarbon halogenasi, di mana ada beberapa jenis. Yang pertama ada halogen, enfluoren, isofluoren, desfluoren, sevofluoren, dan juga metoxifluoren. Lalu ini adalah beberapa karakteristik yang penting dan juga harus kita perhatikan ketika kita memilih anestesi secara inhalasi. Di mana yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan mengenai tekanan parsial anestesi dalam gas inspirasi, lalu ventilasi paru-paru, kemudian pertukaran gas dalam alveolar, kelarutan gas tersebut di dalam darah. Nanti akan ada koefisien perbandingan darah berbanding gas. Lalu kelarutan dalam lemak, nanti juga akan ada koefisien perbandingan minyak dengan gas. Yang pertama adalah koefisien perbandingan darah berbanding gas, di mana koefisien ini kita gunakan untuk mengukur tingkat kelarutan gas itu dalam darah. Kemudian hal ini juga nantinya akan menentukan kecepatan induksi dan juga recovery dari penggunaan anestesi inhalasi, karena nanti apabila koefisien perbandingannya berbeda, otomatis akan ada perbedaan dari kecepatan induksi dan juga recovery. Semakin ada koefisien dari perbandingan darah berbanding gas, maka akan semakin mudah pasien terinduksi dan juga sadar. Ini biasanya berlaku untuk penggunaan nitrous oxide. Sedangkan kebalikannya, semakin tinggi koefisien darah berbanding gas, maka akan semakin lama pasien terinduksi dan juga sadar. Ini biasanya obat halogen. Ini adalah contoh gambar dari perbandingan antara nitrous oxide dan juga halogen, di mana seperti yang dilihat bahwa perbandingannya antara gas dengan darah itu untuk nitrous oxide 0,47, yang mana ini rendah, sehingga akan menyebabkan kalau misalnya kita induksi menggunakan nitrous oxide, pasien akan cepat terinduksi dan juga recovery. Kalau misal halogen itu dia perbandingannya lebih besar, 2,3 perbandingan dari gas darah, yang mana akan menyebabkan lebih lambat daripada kecepatan induksi dan juga recovery dari pasien. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu koefisien perbandingan dari minyak dan juga gas, di mana hal ini kurang lebih sama untuk mengukur juga tingkat kelarutan dalam lemak. Cuma bedanya yang sebelumnya itu darah, gas dalam darah. Kemudian kalau yang kedua adalah kelarutan dalam lemak, itu memiliki korelasi yang kuat dengan potensi anestesi atau kuat tidaknya suatu obat anestesi. Apabila semakin tinggi kelarutan dalam lemak, maka semakin tinggi pula potensi anestesi yang dimiliki oleh suatu obat. Contohnya itu adalah halogen. Ini adalah nilai MAC, di mana nilai MAC itu kita gunakan untuk mengukur potensi anestesi inhalasi. Jadi didefinisikan sebagai konsentrasi alveolar minimal hingga pasien itu tidak merespon terhadap stimulus selama dilakukannya tindakan. Kalau misalnya nilai MAC itu dia itu cenderung menurun kalau misalnya kita menggunakannya itu berbarengan dengan opioid. Jadi ini adalah contoh gambarnya, oil berbanding gas partition koefisien atau perbandingan partisi dari perbandingan darah dan juga di dalam minyak untuk kelarutan lemak itu. Jadi seperti yang terlihat, seperti yang sudah dikatakan juga bahwa di sini halogen memiliki potensi yang paling kuat karena dia konsentrasi alveolar minimal itu cukup rendah dibanding dengan nitrous oxide yang sangat tinggi seperti itu. Dan desfluoren, sevofluoren, dan isofluoren itu berada di antara kedua hal tersebut. Mereka istilahnya di tengah-tengah. Kemudian second gas effect, di mana penggunaan nitrous oxide itu sangat sulit larut dalam darah dan juga jaringan lainnya. Yang mana hal ini akan menyebabkan ekuilibrasi yang cepat, di mana terjadi uptake nitrous oxide yang cepat juga dari dalam ruang gas alveolar ke dalam konsentrasi anestesi halogen yang diberikan, sehingga pada akhirnya hal ini akan menghasilkan percepatan dalam induksi anestesi. Lalu selanjutnya ada istilah hipoksia difusi,
di mana ketika kita berikan nitrous oxide dan juga kita berhentikan pemberian nitrous oxide, nanti gas ini akan berdifusi dari dalam darah ke dalam ke alveolus, yang nantinya akan menyebabkan pengenceran oksigen di paru-paru atau oksigennya menjadi konsentrasinya lebih lebih sedikit seperti itu. Yang nantinya, dengan konsentrasi oksigen yang lebih sedikit dalam paru-paru, hal ini akan menyebabkan terjadinya hipoksia difusi. Sehingga, apabila kita, melakukan pemberhentian terhadap pemberian nitrous oxide atau N2O, kita harus segera memberikan oksigen 100% untuk kembali mengembalikan, istilahnya kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuh ke dalam pasien. Jadi ini, penjelasan yang lebih lengkap mengenai anestesi inhalasi. Yang pertama adalah nitrous oxide, di mana, anestesi ini inhalasi yang paling aman, tidak bersifat iritan dan juga dia itu tidak menyebabkan inflamasi. Memiliki potensi anestesi yang rendah, relaksasi ototnya itu, buruk, namun analgesinya itu baik. Tidak memiliki efek toksik terhadap hati, jantung, dan ginjal, dan juga ada efek samping atau adverse effect, yaitu hipoksia difusi, dan juga anemia megaloblastik. Lalu selanjutnya adalah ether, di mana ini anestetiknya itu bersifat kuat, analgesi serta relaksan otot yang baik. Dia itu bersifat iritan dan juga cenderung menyebabkan inflamasi. Induksinya lama dan juga cenderung tidak nyaman bagi pasien. Lalu pasien untuk recovery atau sadarnya itu memerlukan waktu yang lama juga. Lalu haloten, ini anestetiknya itu bersifat kuat, analgesi dan relaksan ototnya itu dia cenderung buruk, namun dia nyaman bagi pasien. Dia juga dapat menyebabkan dilatasi bronkus, menghambat kontraksi urin, dapat muncul hepatitis haluten dan juga hipertermia malignan, dan juga dia cenderung akan menyebabkan sensitisasi pada jantung untuk mengeluarkan ketokolamin. Lalu enfluren itu secara umum dia tidak mensensitisasi jantung untuk mengeluarkan ketokolamin. Dia itu dapat juga menyebabkan kejang sehingga kontraindikasi bagi pasien yang memiliki riwayat epilepsi. Kita juga harus mewaspadai terjadinya gagal ginjal akibat kandungan fluorat di dalamnya. Kemudian isofluoran biasanya itu digunakan bersama dengan oksigen atau nitrous oxide. Dia itu tidak mensensitisasi jantung untuk mengeluarkan ketokolamin, namun dia dapat menyebabkan iritasi pada sistem respirasi. Kemudian desfluren itu biasanya diberikan melalui alat penguapan yang khusus. Ini adalah merupakan anestesi yang populer untuk daycare surgery. Pasien sadar atau recovery dan juga terinduksi secara cepat, namun dia dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan juga mengakibatkan laryngospasme. Kemudian sevofluren itu pasien itu terinduksi dan juga recovery atau sadarnya itu secara cepat, cenderung nyaman bagi pasien, tidak menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, namun kita harus mewaspadai terjadinya nephrotoxicity. Itu untuk yang anestesi inhalasi. Kemudian kita akan yang anestesi parenteral atau melalui jalur intravena. Jadi ini biasanya digunakan untuk menginduksi pasien, memiliki kerja cepat, recovery pasiennya itu melalui retribusi, mengurangi penggunaan anestesi inhalasi untuk maintenance, dan juga beberapa contoh di dalam anestesi parenteral ini adalah seperti thiopental, midazolam, propofol, etomidate, dan juga ketamin. Pertama adalah thiopental atau pentotal. Biasanya dia itu memiliki sifat kerja yang short acting. Kesadaran itu biasanya dari pasien muncul dalam 10-20 menit, tidak meningkatkan tekanan intrakranial, dieliminasi secara perlahan dari tubuh melalui metabolisme, dan juga dia biasanya akan menyebabkan hangover. Dapat digunakan untuk mengontrol terjadinya kejang juga, namun ada adverse effect atau efek samping penggunaan yaitu laryngospasme, menyebabkan nyeri, nekrosis, dan juga gangren pada ekstravasasi. Kemudian propofol, ini yang paling umum digunakan untuk anestesi intravena. Pasien itu biasanya tidak sadar dalam 45 detik dan juga bertahan kurang lebih selama 15 menit. Dia juga merupakan antiemetik untuk mencegah mual muntah, tidak bersifat iritan pada saluran pernafasan. Dia juga cocok untuk menggunakan daycare surgery, namun ada memiliki efek samping yaitu nyeri ketika diinjeksi dan juga terjadinya penurunan tekanan darah.
Kemudian ketamin, biasa juga disebut dengan anestesia disosiatif. Biasanya dia itu bekerja dengan memblok kerja reseptor dari NMDA. Biasanya ketamin ini juga menyebabkan peningkatan dari denyut jantung dan juga tekanan darah akibat stimulasi dari saraf parasintetis. Penggunaan ketamin ini juga dia biasanya tidak akan menyebabkan depresi pernafasan dan juga nantinya dia tidak akan menghilangkan refleks dari pasien seperti itu. Baik, lanjutan dari ketamin. Ketamin itu biasanya dapat memunculkan delirium, halusinasi, dan juga gerakan involunter selama proses pemulihan. Oleh sebab itu, apabila menggunakan ketamin, itu biasanya kita biasanya meminimalisir efek tersebut dengan pemberian diazepam atau midazolam. Kemudian ketamin ini juga biasanya berguna dalam pengobatan luka bakar dan juga tindakan pemberian trauma. Untuk ketamin ini biasanya berbahaya, kontraindikasi bagi pasien dengan hipertensi dan juga penyakit jantung iskemik. Lalu lanjutkan dengan neuroleptalgia, biasanya dikarakteristikan dengan ketenangan dan analgesia yang intens tanpa kehilangan kesadaran yang total. Neuroleptalgia ini merupakan kombinasi dari fentanyl dan juga droperidol. Efek samping dari penggunaannya itu adalah dapat mengakibatkan rigidity dari dinding dada. Kemudian lanjutannya yaitu neuroleptalgia dapat menyebabkan penurunan fungsi motorik, menekan refleks otonom dan juga stabilitas kardiovaskular dengan amnesia tingkat menengah. Pasien masih dapat merespon terhadap perintah dan juga digunakan untuk endoskopi, angiografi, dan juga operasi minor atau operasi kecil seperti itu. Baik dokter, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan selama presentasi. Mohon bimbingannya untuk kedepannya dokter. Semoga saya dapat belajar dan juga terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi.